Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Rizky dengan NIM H1B024173. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah kami buat, yaitu terkait tugas dari mata kuliah Budidaya Tanaman Obat atau BTO yang berjudul Peran Gender dalam Pewarisan Pengetahuan Etnomedicine, terkhusus pada suku Sasak. Berikutnya yaitu yang dimana di sini terdapat dari outline kami. Yang pertama ada pendahuluan, berikutnya ada metode penulisan, lalu ada profil belian dan dimensi gender. Yang keempat ada mekanisme pewarisan. Yang kelima ada leksikon budaya dan konservasi. Yang keenam ada ancaman, modernisasi, dan yang terakhir itu ada kesimpulan serta saran. Yang pertama yaitu ada pendahuluan atau latar belakang dan urgensi kajian, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman hayati luar biasa, memiliki ribuan jenis tanaman berkhasiat medis tumbuhan di kepulauan tropis ini. Ethnomedicine menghubungkan etnis dan suku dengan praktik pengobatan mencakup keyakinan, pengetahuan, dan penggunaan tanaman obat dalam sistem budaya tertentu. Suku Sasak sebagai penghuni asli Pulau Lombok dengan luas 470.000 km persegi memiliki tradisi etnobisin yang kaya dan terintegrasi dengan sistem kepercayaan dan hierarki sosial. Mengapa ini penting? Yang pertama itu pengetahuan etnomedicine Sasak terancam punah akibat modernisasi. Lalu yang kedua yaitu dimensi gender yang mempengaruhi pola pewarisan, namun jarang dikaji secara sistematis. Di mana di sini ada geografis Pulau Lombok berupa yang pertama dengan luas 470 km persegi dengan memiliki ribuan jenis tanaman obat seperti itu ada 30.000 lebih spesies tanaman obat dan juga lebih dari 90% pengetahuan tentang lisan. Berikutnya itu ada metode penulisan yang di mana di sini metode penulisan itu yaitu menggunakan narrative review. Yang pertama ada identitas berisi dari basis data sampai dengan 2025. Yang kedua seleksi yang mana kita menggunakan kriteria inklusi serta analisis yaitu tematik dan triangulasi. Serta terakhir ada sintesis berupa 5 artikel inti beserta 10 artikel pendamping atau tambahan. Yang dimana basis data kami peroleh dari Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, dan ResearchGate. Yang dimana bisa diperoleh dengan kata kunci etnomedicine Sasak, tubuhan obat, belian, pewarisan, gender. Di mana untuk cakup waktu yaitu publikasi hingga tahun 2025. Berikutnya itu ada profil dan peran gender belian, yang dimana terdapat 60% laki-laki dan juga 40% perempuan. Yang berarti 60% merupakan pemegangnya yaitu laki-laki. Yang adalah peran laki-laki belian dominan yaitu menguasai ritual penyembuhan kompleks yang mengintegrasi spiritual. Lalu dalam pandangan tradisional Sasak, penyakit bukan hanya gangguan fisik tetapi juga ketidakseimbangan spiritual sosial yang memerlukan intervensi sebagai mediator. Yang mana untuk peran perempuan yang tadi 40% yaitu sebagai domain domestik atau bertanggung jawab atas perawatan kesehatan rumah tangga, peracikan ramuan, serta persalinan dan perawatan melahirkan pasca melahirkan. Lalu yaitu menjaga pengetahuan tanaman domestik meski tidak mendapatkan gelar belian resmi. Berikutnya itu ada mekanisme pewarisan yang dimana didominasi oleh transmisi secara lisan atau hierarki kekerabatan sebagai jalur utama. Yang pertama ada sejak dini, jadi mana setiap anak sejak usia dini diajarkan oleh orang tuanya atau kakek serta neneknya tentang jenis tanaman obat dan khasiatnya melalui kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada magang informal berupa generasi muda mendampingi belian senior dalam praktik pengobatan, belajar teknik pengambilan bahan, jumlah waktu panen, serta doa dan mantranya. Yang ketiga yaitu ada transfer pengetahuan, ya di mana belian senior mewariskan pengetahuan menyeluruh, baik berupa nama tanaman, teknik pengobatan, aturan, mantra, serta spiritual dan sosial. Dan yang tidak kalah penting yaitu ada kearifan lokal terintegrasi, yaitu mana aturan khas diwariskan, berupa ramuan harus berjumlah 4 bungkus, pengambilan dilakukan saat fajar untuk mempertahankan khasiat dan berbagai tantangan ritual lainnya. Lalu yaitu ada mekanisme pewarisan naskah lontar usada, yang dimana untuk media itu naskah aksara Sasak, pelakunya itu belian terpilih
aksesibilitasnya itu terbatas, lalu resiko itu kerusakan fisik, statusnya yang sekarang ini yaitu kritis atau hampir punah karena sudah terjadi banyaknya kerusakan fisik. Lalu terkait tentang lontar husada yaitu naskah kuno itu medicine ditulis dalam aksara Sasak berisi resep herbal, doa penyembuhan, dan aturan ritual pengobatan. Lalu berikutnya itu ada mencerminkan tiga pandangan budaya fundamental suku Sasak. Yang pertama ada keselarasan dengan alam, yang kedua ada nilai keagamaan, dan yang ketiga nilai ekonomis. Berikutnya itu ada tersimpan di Museum Negeri Mataram di tangan para belian terpilih. Serta yang terakhir yaitu sebagian besar naskah telah mengalami kerusakan parah akibat usia dan kondisi penyimpanan yang tidak memadai. Lalu berikutnya itu ada peran leksikon budaya dalam konservasi. Jadi ada 71 leksikon nama tumbuhan obat. Lalu 29 leksikon jenis penyakit serta dasar senggak atau ungkapan tradisional berisi nilai kultural. Yang pertama dasar senggak Sasak berupa ungkapan tradisional Sasak yang menyampaikan kritik, saran, atau nasihat melalui leksikon flora. Berikutnya yaitu ada leksikon flora tidak sekedar tata penyimpanan dan makna konotatif berisi nilai kultural dan etika. Berikutnya yaitu ada ke implikasi kepunahan leksikon. Yang dimana selama bahasa Sasak masih digunakan, pengetahuan yang tersimpan dalam leksikon akan tetap terjaga secara alami. Budarnya bahasa Sasak di kalangan generasi muda berdampak langsung pada hilangnya pengetahuan yang terkonfirmasi. Lalu ada selama masyarakat Sasak masih menggunakan leksikon tersebut dalam komunikasi sehari-hari, pengetahuan yang tersimpan dalamnya pun akan tetap terjaga. Sebaliknya, jika pudar penggunaan bahasa Sasak di kalangan generasi muda akibat terkontaminasi oleh bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, maka akan mengancam keberlangsungan pengetahuan itu sendiri. Lalu berikutnya itu ada apa sih ancaman modernisasi? Yang pertama yaitu krisis regenerasi dan sistem pewarisan, di mana krisis regenerasi itu 8 dari 10 belian di desa Labulia yang ada di sebuah desa di Pulau Lombok berusia di atas 50 tahun, yang mana hanya dua orang berusia 30 hingga 50 tahun. Ini menandakan bahwa kurangnya generasi muda dalam mengambil alih peran ini agar tidak terancam punah. Lalu untuk distribusi usianya di desa Labulia seperti yang terdapat pada grafik, bahwa ada faktor ancaman utama yang dimana pertama ada krisis regenerasi. Generasi muda beralih ke sektor formal menjadi dan menurunnya minat untuk menjadi belian menurun drastis. Lalu berikutnya itu ada tekanan ekonomi di mana hanya 3 dari 10 belian menjadikan profesi ini pekerjaan utama. Yang berikutnya itu ada kerusakan lontar. Di mana naskah lontar usada rusak parah. Hanya sebagian tersimpan di museum. Dan yang terakhir itu ada erosi bahasa yang dimana dominan menggunakan bahasa Indonesia serta bahasa asing yang dapat melemahkan serta menyebabkan risiko dari leksikon etnomedicine itu sendiri. Berikutnya yaitu ada dampak modernisasi, yang dimana diambil dari perspektif gender, yang dimana laki-laki sebagai hilangnya powers utama. Generasi muda, khususnya laki-laki yang secara tradisional dipersiapkan sebagai calon belian, kini cenderung beralih ke sektor pekerjaan formal. Lalu berarti itu ada dampaknya secara langsung, yang dimana jalur transmisi utama dari belian ke murid laki-laki itu terputus. Dan yang tidak kalah penting itu ada di komunitas yang terisolasi dari arus modernisasi seperti Karangbayan di Lombok Barat, sistem pewarisan masih relatif bertahan. Berikutnya yaitu ada perempuan atau penjaga yang tak terlihat, yang dimana menghadapi tekanan ganda di modernisasi pola konsumsi dan melemahnya jaringan sosial tradisional. Lalu ada peralihan ke pengobatan modern, mereduksi praktik peracikan ramuan sehingga pengetahuan perempuan perlahan tidak lagi dipraktikkan. Dan yang terakhir yaitu tidak ada mekanisme formal yang mengakui dan mendokumentasikan peran perempuan dalam sistem etnomedicine Sasak, yang dimana komunitas terisolasi sebagai rujukan seperti ada Karangbayan di Lombok Barat, komunitas yang masih relatif terisolasi dari arus modernisasi menunjukkan bahwa sistem pewarisan etnomedicine masih berjalan baik ketika kepercayaan masyarakat terhadap belian tetap kuat. Jadi kuncinya itu ada salah satu kuncinya itu ada di
masyarakat itu sendiri. Berikutnya yaitu kita masuk ke bagian akhir atau di bagian kesimpulan serta saran yang di mana dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pengetahuan etnomedik suku Sasak adalah sistem pengetahuan lokal yang kompleks serta terstruktur. Lalu, yaitu ada dimensi gender signifikan. Laki-laki mendominasi peran pilihan resmi, sementara perempuan berperan vital di domain domestik. Yang ketiga yaitu ada pewarisan berlangsung melalui dua jalur. Yang pertama ada jalur melalui transmisi lisan atau secara dominan, dan yang kedua ada melalui jalur tertulis melalui lontar usada seperti yang telah kami paparkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ada modernisasi menimbulkan krisis regenerasi belian, yang mana kerusakan lontar dan erosi bahasa ketiganya mengancam sistem secara sistemik. Lalu adapun saran dan rekomendasi yang kami dapat petik yaitu yang pertama yaitu adanya dokumentasi digital. Digitalisasi segera naskah lontar usada sebelum kerusakan yang tak terpulihkan sehingga dapat diketahui hingga zaman demi zaman karena terdapat dokumentasi secara digital. Lalu yang kedua yaitu ada revitalitas bahasa, yang dimana program pelestarian bahasa Sasak di sekolah hingga leksikon etnobilisan tetap hidup. Lalu yang ketiga itu ada intensif ekonomi, yang dimana kebijakan intensif bagi belian dan keluarga pewaris untuk mempertahankan profesi. Dan yang terakhir yaitu ada kajian lapangan, yang dimana penelitian penelitian etnografi dan juga dengan perspektif gender untuk pemetaan menyeluruh. Lalu di sini merupakan terdapat daftar pustaka kami yang kami gunakan dalam pembuatan artikel serta pembuatan PPT yang dimana berisi dari 5 artikel, mohon maaf 5 jurnal utama dan terdapat beberapa jurnal tambahan yang dimana jikalau teman-teman tertarik dan ingin mempelajari lebih lanjut dapat di scan atau dikunjungi terkait daftar pustaka yang telah kami cantumkan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.